Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SD Islam Al-Syukron Universal, melalui video ini Bapak akan menyampaikan penjelasan dan pembahasan mengenai soal-soal yang ada di buku paket halaman 175. Mudah-mudahan video ini sedikit banyaknya bisa membantu ya untuk memahami karakteristik dari soal yang ada. Untuk kelancaran di pembahasan video ini, mari kita sama-sama awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang akan kita bahas yaitu bagian A ada 35 soal dan bagian B ada 10 soal, jadi totalnya ada 45 soal. Soal yang pertama di sini disebutkan Ahmad suka mempererat tali silaturahim dan persaudaraan dengan teman yang berbeda agama. Berarti Ahmad memiliki sikap toleransi. Ingat, toleransi itu kata kuncinya saling menghargai, saling menghormati antar perbedaan. Itulah yang disebut dengan toleransi. Toleransi itu ada dua macam. Satu ada toleransi yang disebut dengan toleransi seagama, yaitu toleransi yang memiliki agama yang sama. Misalkan kita Islam, sama-sama Islam, tapi ada beberapa perbedaan. Misalkan yang satu pakai kunut, yang lainnya tidak. Nah, walaupun terjadi perbedaan tersebut, kita tetap saling menghormati dan saling menghargai. Yang kedua adalah toleransi antar umat beragama. Terhadap orang yang berbeda agama pun kita harus tetap menjaga toleransi, yaitu saling menghormati dan saling menghargai. Yang kedua, berikut adalah ayat yang menerangkan tentang batasan seorang muslim dalam toleransi terdapat dalam surah. Jawabannya adalah surah Al-Kafirun ayat 1-6. Terutama pada ayat ke-6, yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Soal nomor 3, Farida mempunyai sikap lebih mementingkan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Hal ini disebabkan Farida memiliki sikap. Jawabannya adalah simpati. Kata kunci dari sikap simpati adalah senantiasa lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Itulah kata kunci dari simpati. Nomor 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tumpuan setiap hambanya. Hal ini sesuai dengan Asmaul Husna. Jawabannya adalah A, yaitu As-Somad. Ingat, ini ada di materi kelas 6 bab 2. As-Somad artinya maha yang menjadi tumpuan. Al-Muqtadir maha kuasa. Al-Muqaddim yaitu maha mendahulukan. Dan Al-Baqi adalah maha kekal. Nomor 5, Fitri yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kekal. Hal tersebut sesuai dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Baqi. Ingat, tadi sudah disampaikan, As-Somad artinya yang maha menjadi tumpuan, Al-Muqtadir maha kuasa, Al-Muqaddim maha mendahulukan, dan Al-Baqi maha kekal. Jadi jawaban dari nomor 5 ini adalah D. Selanjutnya nomor 6, Surah Al-Ikhlas ayat 2 menerangkan Asmaul Husna. Ingat, Surah Al-Ikhlas ayat 2 bunyinya Allahus Somad. Berarti Surah Al-Ikhlas ayat 2 menjelaskan Asmaul Husna, yaitu As-Somad. Nomor 7, berikut yang merupakan tanda hari kiamat adalah titik-titik. Nah, ini menurut pengamatan Bapak mengutip dari beberapa sumber. Jadi nomor 7 ini bisa disimpulkan tidak ada jawabannya ya. Karena yang A, semakin banyak kejahatan itu tanda kiamat. Banyak ulama yang meninggal juga tanda daripada kiamat. Jumlah perempuan lebih banyak pun itu tanda dari kiamat. Dan banyak gedung bertingkat pun itu tanda dari kiamat. Jadi nomor 7 tidak ada jawabannya. Nomor 8, hari dibangkitkannya manusia di alam kubur. Disebut, ini materinya ada di halaman 36 atau di halaman 40. Jawabannya adalah Yaumul Ba'as. Karena dalam soal disebutkan hari dibangkitkannya. Berarti jawabannya adalah Yaumul Ba'as. Adapun Yaumul Mizan artinya hari pertimbangan.
Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan, dan yaumul jaza adalah hari pembalasan. Nomor 9, pada hari kiamat semua amal perbuatan manusia di dunia akan ditimbang untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tersebut terjadi ketika kita berada di, jawabannya adalah yaumul mizan. Karena kata kuncinya yaitu akan ditimbang. Jadi kalau kata kuncinya akan ditimbang adalah yaumul mizan. Ingat, tadi sudah disampaikan yaumul ba'ats artinya hari kebangkitan, yaumul mizan artinya hari ditimbang, yaumul mahsyar artinya hari dikumpulkan, dan yaumul jaza artinya adalah hari dikumpulkan. Materinya ada di buku halaman 36. Nomor 10, setelah manusia mengetahui hasil dari perbuatan yang dilakukannya, mereka akan mendapatkan balasan. Nah, ini kata kuncinya, mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Hari tersebut dinamakan yaumul jaza. Yaumul jaza, hari pembalasan. Nomor 11, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan jalan ikhtiar dan berdoa disebut dengan, jawabannya adalah takdir mu'allaq. Kenapa? Karena di dalam soal ini disebutkan mungkin dapat diubah oleh manusia dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Jadi kalau manusia memiliki kesempatan untuk merubah takdir tersebut dengan jalan ikhtiar dan doa, maka itu termasuk takdir mu'allaq. Seperti apa? Ketika kita lahir, kita tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa ngitung. Tapi dengan belajar, maka kita jadi bisa baca, bisa nulis, dan bisa berhitung. Itulah bagian dari takdir mu'allaq. Kalau yang A itu tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah doa dan ikhtiar. Kalau Al-Muqtadir ini termasuk Asmaul Husna, yaitu Maha Kuasa, dan takdir mubrom. Kalau takdir mubrom itu adalah ketentuan Allah yang sudah tidak bisa dirubah lagi. 12, ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada semua makhluknya. Misalnya manusia diberi rezeki dengan ukuran yang berbeda-beda, adalah pengertian dari jawabannya adalah qadar. Ingat, kalau kata kuncinya ukuran atau ketentuan, maka itu adalah qadar. Nah, ini misalkan seseorang itu sudah ditentukan rezekinya selama hidup berapa banyak, usianya berapa tahun, itu sudah ditentukan. Itu namanya qadar. Nomor 13, keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali, zaman sebelum terjadinya sesuatu, semua yang terjadi pada makhluknya tersebut, termasuk manusia, adalah pengertian dari qada. Jadi kalau kata kunci soalnya itu keputusan atau ketetapan, maka jawabannya adalah qada. Makanya nomor 13 dan 12 ini di dalam rukun imani yang 6 kita beriman kepada qada dan qadar. Jadi ada qada, ada juga qadar ya. 14, syarat zakat fitrah adalah jawabannya orang Islam. Jadi yang disyaratkan untuk zakat fitrah adalah orang Islam. Selain Islam maka tidak disyaratkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nomor 15, mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Pengertian dari infak ya. Jadi ada macam-macam, ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada hibah, kemudian ada lagi wakaf. Itu berbeda-beda, tapi yang dimaksud dengan soal nomor 15 adalah infak. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 16. Berikut yang bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, ini yang bukan ya. Orang yang berhak menerima zakat fitrah itu disebut dengan mustahik. Mustahik zakat itu ada 8 ya. Dan di antara jawaban yang disajikan di nomor 16, yang tidak berhak menerima zakat fitrah adalah balita. Siapa aja 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah? Ada fakir, ada miskin, ada amil zakat, ada mu'alaf, ada ibnu sabil, sabilillah, ghorim, kemudian hamba sahaya yang ingin merdeka. Nomor 17, berikut yang bukan. Nah, hati-hati kalau ada kalimat yang bukan, berarti itu di luar dari pembahasan yang semestinya. Berikut yang bukan manfaat dikeluarkannya zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari adalah, jawabannya adalah C,
membiasakan diri mengamalkan sifat ingin dipuji. Tidak boleh ya kita mengeluarkan zakat semata-mata yang menjalankan syariat Allah, bukan ingin dipuji. Nomor 18, pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga baik berupa materi ataupun non materi adalah pengertian dari sodakoh. Nah, sodakoh ini biasanya lebih luas maknanya ya. Jadi bisa berupa materi, bisa berupa uang, bisa berupa benda ataupun non materi. Seperti ada hadis mengatakan senyum adalah sodakoh. Kemudian mengucapkan kalimat thayyibah adalah sodakoh. Kita mengambil duri di jalan yang kira-kira membahayakan orang lain itu pun bagian dari sodakoh. Kemudian 19, aulia mengeluarkan zakat fitrah pada awal Ramadan. Nah, yang dimaksud dengan soal nomor 19 bukan hukum zakat fitrahnya ya. Kalau hukum zakat fitrahnya itu wajib untuk umat Islam. Tapi yang dimaksud dengan soal nomor 19 ini adalah waktu mengeluarkannya. Maka hukum mengeluarkan zakat fitrah aulia adalah mubah. Jadi boleh. Misalkan baru masuk Ramadan. Kan Ramadan itu 1 bulan, 29 atau 30 hari. Nah, di awal Ramadan kita sudah mengeluarkan zakat, itu mubah, itu boleh ya. Ada lagi yang sunnah, kalau sunnah itu seperti malam takbiran, nah itu ya. Ada lagi yang wajib. Yang wajib itu sebelum kita berangkat sholat id, nah itu sudah wajib. Kalau kita belum mengeluarkan zakat fitrah, keluarkan dulu cepat-cepat ya. Karena kalau mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat id itu bukan zakat fitrah lagi, tetapi dianggap sebagai sedekah biasa. Dan zakat fitrah ini menjadi satu kesatuan, ya wajib puasa dan juga wajib zakat fitrah ya. 20 orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik atau tidak untuk perjalanan maksiat yang kehabisan bekal atau ongkos disebut ibnu sabil. Kalau yang A sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah ya. Misalkan para pendakwah, para ulama. Kalau yang C fakir, orang fakir itu seseorang yang tidak memiliki penghasilan yang tetap ya. Jadi ya mengandalkan orang yang memberi aja, saking tidak punyanya. Kalau gharim orang yang berhutang, tapi orang yang berhutang ini adalah orang yang berhutang untuk kegiatan di jalan Allah, seperti ada Pak Haji misalkan. Dia membangun masjid. Nah, karena tidak mencukupi uangnya, kemudian dia minjam. Sehingga dia punya utang. Nah, maka orang tersebut memiliki hak ataupun bagian dari zakat ya. Jadi nomor 20 jawabannya adalah ibnu sabil. Nah, barusan sudah disampaikan di nomor 20, nomor 21 ini berkaitan. Salah satu orang yang berhak menunaikan zakat fitrah adalah orang yang berhutang untuk kepentingan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, disebut gharim. Nomor 22, membersihkan harta. Nah, ini kata kunci soal dari nomor 22, membersihkan harta. Dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketetapan syariat Islam adalah pengertian dari zakat mal ya. Jadi zakat itu ada dua. Ada zakat mal untuk membersihkan harta dan ada zakat fitrah untuk membersihkan diri kita. Selanjutnya yaitu nomor 23. Ini soal-soal yang berkaitan dengan kisah para nabi yang ada di materi kelas 6 semester 2 ya. Diutusnya yaitu soal nomor 23. Diutusnya Nabi Yunus alaihissalam untuk kaum Bani Israel bertujuan untuk memperbaiki titik-titik mereka yang sudah rusak. Jawabannya adalah akhlak ya. Nomor 24, Nabi Zakaria merupakan anak keturunan dari Nabi Sulaiman. Nomor 25, Nabi Zakaria alaihissalam merupakan salah satu pemuka Baitul Maqdis ya, Baitul Maqdis. Kemudian nomor 26, Nabi Yunus alaihissalam diutus untuk kaum Bani Israel. Nah, ini salah satu dari kelebihan Bani Israel itu banyak para nabi yang diutus ke Bani Israel. Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Isa, termasuk Nabi Musa, Nabi Harun itu diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Nomor 27, Nabi Yahya alaihissalam putra dari Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria ini memiliki putra yang pada waktu itu dilahirkan ketika usia Nabi Zakaria sudah
sudah sepuh ya, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu lahirlah Nabi Yahya. 28 berikut adalah sifat wajib Nabi Muhammad SAW yang berarti benar. Jawabannya adalah sidik. Ingat, tabligh artinya menyampaikan, amanah terpercaya, sidik benar, dan fatonah artinya cerdas. Nomor 29, berikut adalah sifat wajib Nabi Muhammad SAW yang berarti terpercaya adalah jawabannya amanah. Ingat, sekali lagi tolong disimak, tabligh menyampaikan, amanah terpercaya, sidik benar, dan fatonah cerdas. Nomor 30, kaum muslim yang membantu Nabi Muhammad SAW yang menerimanya untuk tinggal di Madinah adalah Ansor. Ya. Kemudian nomor 31, kaum muslim yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, jawabannya Muhajirin. Jadi sahabat Nabi itu ada dua golongan. Satu Muhajirin, yaitu sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan kedua sahabat Ansor, yaitu sahabat asli penduduk Madinah. 32, Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Mohon maaf, sebelum Rasulullah SAW dan sahabatnya hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW pernah hijrah ke Habsyi ya. Jadi sebelum ke Madinah pernah hijrah terlebih dahulu ke Habsyi atau Habasyah. 33, sahabat yang selalu bersama Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah adalah jawabannya C. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini terpilih oleh baginda Rasul untuk menemani perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Nomor 34, ini merupakan materi terakhir yang ada di kelas 6, yaitu materi bab ke-14. Para pemuda yang menolak perintah raja yang zalim yang kita kenal dengan sebutan Ashabul Kahfi berjumlah titik-titik orang. Nah, ini yang masyhur, walaupun secara bilangan hanya Allah yang tahu, tetapi secara yang masyhur atau terkenal jumlahnya ada 7 orang. Nomor 35, Ashabul Kahfi artinya pemilik gua. Siswa-siswi sekalian, itulah pembahasan soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai 35. Nah, selanjutnya bagian B, isian singkat. Nomor 1 sampai 10 ini sebetulnya kebanyakan soal-soal yang ada di bagian B nomor 1 sampai 10 adalah soal pengulangan dari pilihan ganda tadi. Jadi kalau kita memahami betul soal pilihan ganda, maka soal isian ini akan lebih mudah. Nomor 1, Surah Al-Kafirun ayat 1-5 menerangkan sikap toleransi ya. Kemudian Al-Baqi artinya maha kekal. Nomor 3, hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia disebut Yaumul Hisab. Ingat, ada beberapa hari yang akan dilalui oleh manusia ya. Ada Yaumul Ba'as, hari dibangkitkan, Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkan, Yaumul Hisab, hari dihisab, Yaumul Mizan, hari ditimbang, ada lagi Sirot, yaitu jembatan, dan Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, jawaban nomor 3 adalah Yaumul Hisab. Nomor 4, keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Zaman sebelum terjadinya sesuatu. Semua yang terjadi pada makhluknya termasuk manusia disebut qada. Jadi di rukun iman yang ke-6 itu ada qada dan ada qadar. Kalau kata kuncinya keputusan berarti qada. Kalau kata kuncinya adalah ukuran berarti qadar. Nah, nomor 4 ini adalah qada. Nomor 5, orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik atau tidak untuk perjalanan maksiat yang kehabisan bekal atau ongkos disebut Ibnu Sabil. Selanjutnya nomor 6, Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada kaumnya tanpa banyak pengikutnya selama 30 tahun. Jadi selama 30 tahun ini Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya. Nomor 7, Injil mempunyai arti kabar baik. Nomor 8, sifat wajib Rasul ada 4, yaitu, nah ini ingat ya, ada siddiq artinya benar, amanah terpercaya, fatonah cerdas, dan tabligh menyampaikan. Nomor 9, kaum yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah disebut Muhajirin.
Nomor 10, Ashabul Kahfi artinya pemilik gua. Demikianlah pembahasan soal yang ada di halaman 175. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita berdoa Allah berikan kemudahan ketika ujian sekolah nanti.